Astagfirullah. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda hudal mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin yang dirahmati para asatidzah yang dimuliakan oleh Allah, dan juga para hadirin, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla yang kembali bergabung di malam yang berbahagia dan mulia ini, kembali dari Bima TV, juga dari media Sunnah Lombok, Hijrah TV di satelit Telkom, dari satelit Telkom juga, TV, Aula TV, Baitul Ilmi, Air Bunda Mengaji, Sumatera Selatan, Media Sunnah Belora, Pemuda Hijrah Cirebon, Dompu Mengaji, Ibnu Mahsun TV, Rinjani TV, Yufid TV, Satu Radio, MKSS TV, Risalah TV, demikian juga Payageli Mengaji, demikian juga Satu Radio dan seluruh yang hadir di kesempatan yang berbahagia dan mulia ini. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik di sesi yang kedua ini, kembali berbagi ilmu dan mudzakarah, mengulanginya. Sebab banyak yang kita sampaikan ini memang sudah diketahui, tetapi apa disebut oleh para ulama kita? Hayatul ilmi mudzakaratuhu. Hidupnya ilmu itu dengan diulang-ulang. Apa kata orang Arab? At-tikrar yu'allimul himar. Mengulang-ulang itu bisa mengajarkan keledai. Keledai itu makhluk paling bodoh, bisa diajar kalau diulang-ulangi, apalagi kita manusia yang mulia ini. Maka kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah karuniakan kita al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Mana Bowo? Mas Bowo? Ada dia? Kabur dia? Abu Ayub, mana ada Abu Ayub? Ulangi doa selesai salat subuh dulu. Hah? Iya. Besok subuh ya. Su'aib ada di Su'aib? Oh itu? Su'aib. Ada dia? Pulang? Ada Su'aib al-Musalli ada? Enggak ada. Fadah, mana Fadah? Ya, coba diulangi doa salat subuh dulu. Selesai salat subuh. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Ingat apa kata para ulama kita? Al-ilmu laisa ma hufidh. Ilmu itu bukan yang dihafal loh. Bukan yang dihafal ilmu itu. Tetapi ilmu itu manufi', yang bermanfaat. Maka disebabnya terkenal ucapan mereka para salaf kita, laisal ilm bi kathratir riwayah,
wala bi kathratil kutub. Bukan yang dikatakan ilmu itu banyak riwayat, ya, demikian juga banyak kitabnya, bukan. Tetapi ilmu itu mayurithul khasyah, yang menjadikan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas Abu Peto? Alhamdulillah. Kalau sudah jelas, dia jelas yang lain insyaallah. Baik. Kesempatan yang kedua ini, sesi yang kedua ini akan kita ambil halaman 21, perhatikan. Variasi sunnah terkait tata cara mengambil air wudu untuk wajah. Mengambil air wudu untuk wajah. Dalam hal ini ada 3 sunnah, 3 cara yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada berapa? 3. Cara yang pertama, sunnah pertama, mengambil air dalam bejana dengan salah satu telapak tangan. Lihat caranya nih. Dari keran, ambil. Lantas menyatukannya dengan tangan sebelah. Ya. Lalu membasuh wajah dengan keduanya. Ini khusus untuk mengambil air wajah saja. Kalau yang lain enggak. Karena wajah ini lebar. Ada berapa cara? 1, ambil air tangan sebelah, satukan dengan tangan kiri, baru dibasuh seluruh wajah. Jelas cara ini? Coba. Ambil air. Ayo. Ahsan, tabarakallah fi. 1 cara. Hadis Ibnu Abbas menerangkan hal ini. Apa kata beliau? Annahu tawadda'a faghassala wajhahu, akhadha ghurfatan min ma'in famadmada biha wastanshaqa. ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها كذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل بهما وجهه وثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Intinya dikatakan, lalu mengambil air dengan satu tangan, tangan kanan, ya. Setelah itu dia adhafaha ila yadihil ukhra. Dia ratakan atau dia satukan dengan tangannya sebelah. Ambil dengan satu, tambatkan, satukan dengan tangan sebelah, baru diusap atau baru dibasuh wajah ini. Ibnu Abbas mengatakan, demikian aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan, demikian aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Hadis apa namanya ini? Demikian aku lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Bang Yazid? Perbuatan. Maka ada yang disebut oleh Nabi itu namanya qauli. Ada yang dipraktikkan seperti ini dilihat oleh sahabat, ini namanya perbuatan. Ada yang sifatnya takriri, persetujuan, seperti azan yang biasa kita pakai, azan Bilal ini. Ini dilihat oleh Abdullah, disetujui oleh siapa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Cara yang pertama. Hadis yang tadi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Sunnah yang kedua. Ini khusus untuk mengambil apa? Air untuk wajah. Cara yang kedua, memasukkan kedua tangan ke dalam bejana dan membasuh muka dengan keduanya. Berarti apa? Ambil air sekaligus dengan kedua tangan. Boleh. Ambil satukan, usah wajah. Boleh. Dengan kedua-duanya langsung. Boleh. Langsung diusap wajah. Hal ini berdasarkan hadis yang datang dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu arda. Asy-syahid dikatakan, "Tsumma adkhala yadayhi fil ina." Nabi memasukkan kedua tangannya ke dalam bejana, atau kita langsung ambil air dengan kedua tangan di keran air, ya. Fa akhadha biha hima hafnatan min ma fa daraba biha ala wajhihi. Lalu mengambil ya hafnah itu ya satu cebokan atau satu ya sekali ambil segenggam air, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membasuh wajahnya. Asy-syahid menjadi bukti di sini dikatakan adkhala yadaihi, Nabi memasukkan kedua tangannya sekaligus. Kalau hadis yang tadi Nabi ambil dengan satu tangan, ditempelkan dengan tangan yang lain. Ini apa para hadirin? Ketelitian dan kejelian sahabat dalam membawakan perbuatan Nabi. Kalau seperti ini telitinya sahabat membawakan hadis Nabi, lantas ada yang dikatakan amalan besar, tapi nggak punya dalil, kan ini aneh. Aneh. Oh ini besar, tapi nggak punya dalil, tetap juga dikerjakan, aneh. Kenapa? Seteliti ini sahabat membawakan riwayat itu loh. Dari mana kita tahu dia bervariasi kalau tidak diteliti oleh siapa? Sahabat. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala. Cara yang ketiga. Ingat, ini untuk mengambil air untuk apa? Muka saja. Cara yang ketiga. Mengambil air wudu di bejana dengan satu tangan, membasuh wajah juga dengan satu tangan. Bisa terjadi, bisa. Kenapa? Waktu tangan kirinya lagi sakit. Maka tadi di antara faedah melaksanakan sunnah bervariasi, memberikan keluasan. Ketika dia tidak mampu dengan kedua tangan, ya cukup satu tangan. Tapi andai kata pun mampu dengan kedua tangan, dia mau praktikkan cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, boleh. Ya, ambil air, gosok semuanya. Hanya dengan satu tangan. Pertanyaan, boleh tangan kiri? Ya boleh ketika tangan kanannya nggak ada. Baik. Dalilnya mana? Hadis Abdullah bin Zaid Al-Ansari. Abdullah bin Zaid ini para jamaah banyak meriwayatkan wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak juga meriwayatkan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau paling banyak itu masalah wudu. Paling banyak masalah wudu. Termasuk juga yang meriwayatkan tadi apa? Azan yang kita pakai ini. Dia yang bermimpi waktu sedang dalam tidur, datang ya, dia lewati ada yang pegang apa? Lonceng. Sebelumnya ada yang trompet, ternyata itu adalah caranya Yahudi. Ada yang pakai lonceng, ternyata itu caranya apa? Nasrani. Kemudian dikatakan kepada Abdullah bin Zaid oleh dua orang ini, maukah aku tunjuki yang lebih baik? Oh mau. Apa itu? Dengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai akhir. Thumma istakhara ghaira ba'id. Kemudian mundur. Maka ini disebut oleh para ulama kita, bagusnya, sunnahnya,
tempat azan berbeda dengan tempat qamat. Ya Bu Ridho? Ya, iqamah berbeda tempatnya dengan apa? Azan. Asyahid di sini apa? Kita katakan bahwasanya sahabat yang mulia ini banyak sekali riwayatnya berkaitan dengan masalah ibadah. Nah, di sini dikatakan apa? Thumma adkhala yadahu fit taur famadmada wastanshaqa. Nabi masukkan tangannya ke dalam bejana, lalu berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung, wastanthara thalatha ghurafat, kemudian masukkan air ke dalam hidung dan membuangnya 3 kali. Thumma adkhala yadahu faghasala wajhahu thalathan. Dia masukkan satu tangannya saja untuk ngambil air dan dibasuh wajahnya 3 kali. Nah, dengan demikian para hadirin rahmatullah azza wa jalla, ketiga cara ini datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada celak-celakan, mau pakai yang mana saja. Hatta tangan sebelahnya enggak sakit. Jelas ini? Ketika tangan sebelahnya sakit, lebih boleh lagi. Ini dia 3 cara tersebut. Diulangi 3 cara ini, antum. Cara pertama. Terus. 1, 2. Baik. Cara ketiga. Coba. Barakallahu fi. Jelas? Jelas? Ada yang tidak jelas? Jangan tidak jelas, ini ilmu praktik. Nanti bisa langsung dicoba. Ya, baik. Kemudian berikutnya. Nah, ini penting juga nih. Tata cara atau variasi sunnah terkait tata cara mengambil air untuk mengusap kepala. Nah, ini perhatikan ini, Bang Yazid. Baca bukunya Bang Yazid ya. Ingat, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, "Inna lana kitaban nata'ahaduhu." Kami punya catatan yang kami jaga, lupa cepat baca. Bahkan ada para ulama kita mengatakan, "Al-kitabu ahabbu ilaina minan nisyan." Kitab catatan lebih baik ketimbang kita lupa. Ya. Maka itu sebabnya Allah punya hikmah menurunkan Quran termaktub. Supaya apa? Jangan kita lupa. Itu sebabnya Nabi mengizinkan tulis hadisnya supaya jangan kita apa? Lupa. Jelas Bang Yazid? Baik. Cara mengambil air untuk, kalau tadi cara mengambil air untuk wajah. Agama mana yang seperti ini para jamaah? Teliti. Satu demi satu. Pantas Allah mengatakan, "Al-yauma akmaltu lakum." Hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Ternyata enggak ada celah. Semua diterangkan. Semua diterangkan. Hah, sampai tahu antum? Mahathir ndak bawa kurma ini. Kurma punya biji? Punya biji? Punya biji. Suka makan kurma bareng? Hah? Waktu buka bersama? Hah? Makan kurma bareng? Nah, kadang-kadang kalau kurmanya sedikit, kita lagi lapar, ya. Kadang-kadang kawan-kawannya apa? Langsung aja datang, langsung rogoh 3. Enggak boleh ini. Kalau kita makan barang yang sifatnya seperti biji kurma, naha anil iqran. Kita dilarang ngambil 2 langsung, harus minta izin sama yang ada. Ada yang suka begitu? Ipung? Banyak. Enggak boleh. Jadi kalau kita makan bareng satu piring, satu nampan, misalnya kurma, beda kalau jagung.
Ada kata kacang-kacangan. Kalau kacang-kacang nggak boleh, nggak perlu minta izin. Izinnya ambil 2. Nah, kurma dan semisalnya, taruhlah salak. Ya, nggak boleh langsung sekaligus serogoh 2, 3. Kenapa? Takut ini saingan ketat. Ya, kurang gesit habis nanti. Nggak boleh. Nah, anil iqran. Nabi SAW melarang untuk menggabungkan. Berarti ya ambil 2 sekaligus. Nah, perhatikan di sini. Saya tidak ingin menyampaikan yang itu, tapi saya ingin menyampaikan yang lain. Bagaimana para sahabat begitu detail dalam membawakan apa? Perbuatan Rasulullah SAW. Ketika Nabi makan kurma, ingat yang biji-bijian seperti itu pakai 2 jari, ya, atau 3 jari. Nabi makan, selesai makan, bijinya itu, ya, begitu dibuang, ditaruh di sini, seperti ini. Sampai seperti ini sahabat membawakan bagaimana perbuatan Nabi SAW. Maka ini menunjukkan Islam ini agama yang sempurna. Baik. Cara mengambil air untuk mengusap kepala. Kira-kira yang gini enggak? Kita baca saja ini ya. Baik. Ada beberapa sunnah dari Nabi SAW dalam hal ini. Itu ada 2 sunnah. Ya. Ada berapa? 2 sunnah dari Nabi SAW. Cara mengambil air, bukan cara mengusap. Lain cara mengusap lagi datang lagi ini. Ya Allah. Cara ngambil airnya, cara mengusapnya berikut ini. Cara mengambil airnya ada 2 cara. Pertama, mengambil air dengan tangan kanan lalu disatukan dengan tangan kiri. Mirip dengan apa? Mengusap wajah. Lalu kedua tangan dikibaskan lalu mengusap kepala dengan sisa air tersebut. Baik, kita ambil riwayatnya, dengan itu dia akan jelas. Ibnu Umar mengatakan, "Atuhibbun an uriyakum kaifa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yatawadda?" Maukah atau senangkah kalian aku perlihatkan bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu? Ini orang dahulu sangat senang para jamaah. Maukah aku beritakan, maukah aku contohkan cara Nabi? Senang orang dahulu. Beda orang sekarang, begitu dikasih tahu apa katanya? Memangnya lu pernah hidup sama Nabi katanya. Berat memang zaman ini para jamaah. Orang dahulu tuh senang sekali. Mau nggak aku perlihatin kalian cara Nabi itu berwudu? Senang mereka. Ya. Beliau ambil air, faghsara faghurfatan biyadihi al-yumna, ambil dengan tangan kanannya, lalu berkumur-kumur, kemudian menghirup air ke dalam hidung dan dibuang. Ukhra fajama'a bihima yadayhi thumma ghassala wajha. Cara yang tadi. Lalu ambil air dengan satu tangan dan digabungkan lalu mengusap wajah. Kemudian ambil lagi yang lain, basuh tangan kanan, ya, kemudian ambil lagi air lain, usap tangan kiri, thumma qabada qabdatan minal ma'. Lalu dia mengambil sejidu air. Thumma nafadha yadahu, dan mengibaskan dari tangannya air tersebut. Ya. Jadi ambil air, qabada qabdah min ma, thumma nafadha yadahu. Kemudian setelah diambil air itu dibuang, dilepas. Ambil kemudian lepas, lalu diusap kepalanya dan kedua telinganya. Ambil air kemudian buang. Tidak airnya langsung naik. Ambil, buang. Cara yang kedua, mengambil air dengan tangan kanan kemudian disatukan dengan tangan kiri lalu meletakkan dia di atas kepala tanpa membuang airnya. Ini beda ini.
Pertama ambil air, buang. Usap dengan kedua tangan ini. Cara yang kedua ini, ambil air dengan satu tangan, satukan, langsung siram kepala. Nah, ini disiram kalau ini. Kalau tadi sekedar diusap, airnya sudah dibuang. Ini belum berbicara cara membasuh loh. Ini hanya berbicara cara mengambil air. Ambil, buang. Cara yang kedua, ambil, kemudian langsung siram. Masya Allah. Hal ini berdasarkan hadis Malik atau Yazid ibn Abi Malik rahimahullah ta'ala. Muawiyah mencontohkan wudu Rasul sallallahu alaihi wasallam, begitu sampai di kepala, gharafa ghurfatan min ma, dia ambil satu cebokan air dengan tangannya, fatalaqaha bishimali, lalu digabungkan dengan atau disatukan dengan tangan kirinya, hatta wada'aha ala wasati ra'si, sampai diletakkan di tengah kepala air itu. Hatta qataral ma, sampai airnya menetes semua. Lalu diusap dari depan ke belakang dan dari belakang ke depan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Berapa cara berarti ini? Masih cara mengambil air. Baik. Pindah kita cara mengusapnya. Lanjutannya, ambil air, selesai. Ambil air, satukan, tuang di atas, selesai. Cara mengusapnya sekarang. Adapun cara mengusap ini lebih banyak pada hadirin. Di sini dibawakan ada 4 cara. Subhanallah. Berapa? Yang selama ini kan satu aja ya. Bagaimana? Bangun. Hadap sana. Ilmu praktik. Ya. Ambil cara biasa sudah. Yang antum ketahui. Nanti kita perbaiki kalau salah. Usap kepala. Buka anunya, topinya. Ayo. Ahsan, tabarakallahu fiik. Baik. Ini cara semua kita. Baik, kita lihat. Tadi kita sebutkan ada berapa cara? 4. Kalau satu saja kita praktekkan, berapa kurangnya kita? Allahu Akbar, banyak kurangnya masih. Kasihan antum berdiri, maju sedikit. Kasih jalan sedikit. Ini kita berharap nih para hadirin bisa ke depan masjidnya lagi nih. Ibu Ridho ya? Alhamdulillah, Masya Allah. Ya. Anda masuk. Masih ada jalan? Alhamdulillah. Lanjut. Ada berapa cara tadi untuk mengusap? Selama ini kita pakai berapa? 1. Kurang berapa ittiba'nya? Kurang 3. Ya Allah. Baik, kita ambil sunnah yang pertama. Membasuhi 2 tangan dengan air lalu mengusap bagian depan kepala, lalu didorong ke belakang sampai tengkuk, mengembalikannya ke depan lagi. Ini cara biasa. Ambil air seperti cara yang tadi, buang, mulai dari depan, dorong ke belakang sampai kemana? Tengkuk, dari tengkuk balik lagi ke depan, kemudian baru masuk ke daun telinga. Cara berapa ini? Cara pertama, dan ini cara yang paling sering kita kerjakan, dan ini juga yang disebut oleh Al-Imam Syafi'i. Di dalam Kitabul dijelaskan
boleh orang mengusap rambutnya beberapa helai saja, kata beliau. Maka itu sebabnya dulu cara orang tua kita ngajar itu bagaimana? Betul? Tidak usah disembunyikan, betul sudah. Karena memang itu ya. Kita katakan itu benar ucapan Imam Syafi'i, betul itu. Tapi ingat apa beliau katakan? Wa uhibbu aw akhtaru hadits Abdullah bin Zaid. Tetapi saya pilih hadis Abdullah bin Zaid ini dia. Wa yujzi'u. Beliau hanya mengatakan sah. Namun saya pilih hadis Abdullah bin, ini hadisnya. Apa itu? Saya ambil poinnya. Thumma masaha ra'sahu biyadaihi. Kemudian mengusap kepala dengan kedua tangannya. Perhatikan ini. Mengusap kepala dengan kedua tangannya. Fa aqbala bihima wa adbar. Ke depan dan ke belakang. Bada'a bi muqaddami ra'sihi, memulai dengan kepala bagian depan. Hatta dhahaba bihima ila qafah, kemudian ya mengusapnya sampai ke mana? Sampai ke belakang bagian tengkuk. Laki perempuan tidak ada bedanya. Maka perempuan tidak perlu sampai ujung rambutnya digosok semuanya. Tidak, sampai tengkuk saja. Thumma raddahuma ilal makanil ladzi bada'a minhu, kemudian dikembalikan lagi ke depan, ke tempat memulainya. Ini cara yang semua kita kenal. Begitu cara wudunya? Usap kepala begitu? Hah? Bagaimana cara usap kepala? Yang biasa tiap hari bagaimana caranya? Coba. Bagus. Cara yang sudah kita ketahui, hadisnya Bukhari Muslim, sahih. Dan ini cara pilihan siapa? Imam Syafi'i. Yang begini itu hanya bilang apa? Sah, bukan pilihan Imam Syafi'i. Fatwanya sah, tapi bukan pilihan Imam Syafi'i. Pilihan Imam Syafi'i hadis. Karena beliau tidak mau menyelisih apa? Hadis. Iya, kalau yang terkena rambut kita tidak ada masalah, sah sholat kita. Namun masalahnya kalau yang begini tuh loh, ada enggak? Ada. Saya mau tanya, ini rambut atau jidat? Lah, kalau 30 tahun kita sholat seperti itu cara kita wudu, sah enggak sholat kita? Tidak akan sah sholat kita. Maka tidak ada ruginya mengamalkan sunnah itu para jemaah. Tidak ada ruginya. Baik, pindah cara yang kedua. Jelas? Bang Yazid, jelas apa enggak? Baik. Nanti kita coba. Sunnah yang kedua. Supaya bisa kita praktikkan ini. Usapan dimulai dari belakang, dari kepala bagian belakang. Lalu diusap ke depan, kemudian usap lagi ke belakang. Sebalik cara yang tadi. Sebalik cara yang tadi. Ipul, ulangin. Bagaimana caranya? Saya tidak ingin ucapannya, caranya bagaimana? Enggak, saya tidak tertanya yang pertama, saya tanya yang kedua. Terus Santa. Jadi cara yang kedua dari mana? Belakang. Ambil cara yang misalkan ambil air. Lepas. Mulai dari belakang, depan. Darah depan, balik lagi ke belakang, langsung ke telinga. Jelas? Ini mudah-mudahan bisa kita amalkan. Gampang ingatnya kok. Kebalikan yang biasa. Dalilnya hadis Ar-Rubai' bintu Muawwidh radhiyallahu anha
Beliau mengatakan, intinya di sini dikatakan apa? Wa masaha bi ra'sihi marratain. Ini juga dalil bahwasanya usap kepala boleh berapa kali? 2 kali. Boleh 2 kali. Yabda bi muakhkhari ra'sihi, dimulai dari belakang kepala, thumma bi muqaddamihi, kemudian maju ke depan. Ya. Wa bi udhunaihi kiltaihima, dan dengan kedua telinganya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala. Ingat cara kedua gampang ini. Cara kedua ini gampang, sebalik dari cara biasa. Biasa dari depan ke belakang, belakang ke depan, langsung telinga. Cara yang kedua, belakang, depan, kemudian depan, belakang. Cara yang ketiga. Nah, ini dia. Meletakkan tangan kiri yang membawa air di tengah kepala sampai air menetes. Maka siap-siap basah sedikit kalau ini. Lalu kedua tangan mengusap kepala mulai dari bagian depan ke belakang dan kembali lagi ke depan kepala. Berarti mirip seperti cara pertama. Letakkan tangan yang pertama. Letakkan tangan kiri yang membawa air di tengah kepala. Ambil air. Kemudian apa? Satukan. Nah, ini dia. Ambil air, satukan. Nah. Kita baca hadis supaya lebih terang. Falamma balagha ra'sahu gharafa ghurfah. Ketika sampai pada kepala, bagian kepala, ia mengambil seciduk air dengan tangan kanan. Perhatikan ini, mengambil seciduk air dengan tangan kanan. Fatalaqqaha bishimalihi, lantas diterima dengan tangan kiri. Ambil, diterima oleh tangan kiri, lalu diletakkan di atas kepala sampai air menetes. Ambil air kiri, letakkan di atas kepala sampai menetes dulu. Sampai menetes dulu. Thumma masaha bi muqaddamihi ila muakhkharihi, kemudian diusap dari depan ke belakang, dari belakang ke depan. Gampang insyaallah ini. Ambil air, satukan dengan tangan kiri, kemudian apa? Lepas. Setelah dilepas baru mulai diusap dengan cara biasa. Cara yang keempat, mengusap kepala dari belakang ke depan sekali usapan. Ambil air dengan cara yang pertama, misalkan ambil, buang, mulai dari belakang ke depan, langsung telinga, selesai. Afwan, dari depan ke belakang, baik, dari depan ke belakang, langsung ke telinga, selesai. Baik, saya ingin praktikkan. Coba. Siap? Bangun, hadap sana. Cara yang pertama, langsung, tidak usah mengambil dengan, ya. Terus, gosok terus. Cara dia pakai yang keempat ini. Bingung dia sudah nih. Ulangin. Cara yang pertama, coba. Praktek saja, tidak usah ngomong. Masih ragu-ragu deh ini. Cara yang kedua. Ya. Cara yang ketiga. Apa?
Ambil air dulu. Ya, simpan di kepala, lepas. Setelah menetes, baru mulai depan ke belakang, dari belakang ke depan. Cara yang keempat. Ini yang empat ini yang meragukan ini. Baik, tapi kita baca riwayatnya biar lebih jelas. Dari Abu Abdullah Salim Sabalan, Aisyah radhiyallahu anha amat takjub dengan amanahnya. Dikatakan, ya, wa wada'at yadaha fi muqaddami ra'siha thumma masahat ra'saha mashatan wahidah ila muakhirih. Saya ambil intinya saja. Ya. Lantas ia meletakkan tangannya di kepala bagian depan. Lalu mengusapnya ke kepalanya ke belakang satu usapan. Lalu mengusap kedua telinganya. Nah, ini dia. Jadi ingat, saya ulangi cara pertama. Satu, ambil air, buang. Depan, ke belakang, dari belakang ke depan. Selesai. Cara yang kedua, ambil air, buang, dari belakang ke depan, dari depan ke belakang telinga. Selesai. Cara yang ketiga, ambil air satu tangan kanan, satu kanan dan kiri, taruh di tengah kepala, biarkan menetes, baru mulai dari depan ke belakang, dari belakang ke depan, kemudian telinga. Cara yang keempat, ambil air, buang. Kemudian mulai dari depan ke belakang, langsung telinga. Baik, azan dulu baru kita lanjutkan. Bagus. Bila perlu isyaknya dimundurkan, lebih bagus. Ya. Tapi kita katakan pada hadirin, jangan mau cepat-cepat kamat. Enggak sunnah ini. Harus ada jeda antara azan dan iqamat itu. Nabi suruh, ij'alu baina adzanikum wa iqamatikum nafasan. Buat napas. Apa arti napas? Jeda antara azan dan iqamah kalian. Yang wudu selesai wudu, yang makan selesai makan. Ya, saya kira demikian. Nanti kita lanjutkan. Wallahu taala ala wa alam. Tafadhal.
Bu Ridho. Berapa menit setelah azan? 10:15. Setelah itu saya lanjut lagi. Terserah antum, tapi bagusnya antum menjelaskan. Enggak apa-apa, tambah dikit nanti. La ilaha illallah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد صلى الله عليه وسلم وبعث مقاما محمودا. Baik. Alhamdulillah wassalatu wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Kalau bisa saya ingin menyampaikan ada 3 materi penting kayaknya ini para jamaah. Tapi antara azan dan iqamat ini mungkin cukup 1. Setelah sholat baru 2. Ya, setelah itu baru tanya jawab insyaallah taala. Kembali masalah azan saya ingin tegaskan. Masalah azan yang mengamalkan siapa kira-kira? Ada? Tidak ada. Antum buka halaman 50. Bang Ezid 57 Bang Ezid. Cari bukunya. Halaman berapa? 57. Buku ini alhamdulillah ini cetakan kedua ada beberapa revisinya. Ya. Dan ada hampir 20-an halaman revisinya. Ini dia yang antum miliki. Ada teman-teman punya edisi pertama, tidak ada revisinya. Ini bagus yang kedua ini. Tak tahu nanti revisi ketiga mungkin tambah lagi pembahasannya. Nemu ilmu baru lagi ya, tambah lagi. Baik. Azan itu ada berapa sunnah caranya? 2 saja. Yang pertama azan Bilal yang biasa kita pakai ini. Ya. Yang biasa kita pakai yang disebutkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4 kali Allahu Akbar. Dihitung kalimatnya. Kemudian 2 kali syahadatain. Sudah berapa? 6. 2 kali asyhadu an la ilaha illallah 6. 2 kali asyhadu anna Muhammad Rasulullah berarti berapa? 8. 2 kali hayyalas shalah 10. 2 kali hayyalal falah 12. 2 kali Allahu Akbar 14. 2 kali la ilaha illallah Allahu Akbar 2 kali, la ilallah sekali. Berarti berapa? 15 kalimat. Azan siapa ini? Bilal. Takbir berapa? 4. Asyhadu an la ilaha illallah 2. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah sudah 8. Hayyalas shalah 2. Hayyalal falah 2. Sudah 12. Allahu Akbar 2. Sudah berapa? 14. La ilaha illallah 15. Kamatnya ya. Lafaz kamatnya 11 kali kalimat. Allahu Akbar berapa? 2. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berapa? Hayyalas shalah. Hayyalal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, la ilaha illallah 11. 15 pasangannya 11. Jelas ini? Baik.
Maka lihat halaman 57. Kemudian orang itu mundur tak terlalu jauh dan berkata, lalu hendaklah kamu ucapkan saat iqamah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka itu sebabnya tadi saya katakan sunnahnya tempat azan berbeda dengan tempat iqamah. Mundurlah, majulah. Sunnahnya cara azannya berbeda dengan cara qamatnya. Qamatnya lebih apa? Dipercepat, dipendekkan. Baik. Sunnah yang kedua, azan dengan azan Abu Mahdhurah halaman 58, yaitu 19 kalimat. 15 tambah 4, itulah dia. Cara yang tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kecilkan. Berapa kali? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ulangi besar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan selanjutnya. Berapa? 19. Perhatikan kamatnya. Diperhatikan kamatnya. Kamatnya 17 kalimat. 15 tambah 2. 15-nya apa? Azan seperti azan Bilal. Cuma cara mengucapkannya tidak seperti azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Gara-gara azan ini ribut Jakarta dibuat sama Ustaz Abdul Hakim para jemaah. Ya, ribut Jakarta. Akhirnya apa? Tantang dialog. Ternyata apa? Ada di kitab mereka. Akhirnya senjata makan Tuhan. Itu azan Imam Syafi'i itu. Baca ini dia. Ya. Jadi kebanyakan yang azan sekarang ini yang ikut Imam Syafi'i nggak pakai Imam Syafi'i loh. Tapi dalam istilah agama kan sah-sah saja. Kenapa? Karena yang dipakai hadis Nabi, bukan hadis Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i mengatakan idza shahhal haditsu fahuwa madhhabi. Kapan kita bisa praktikkan? Ya kapan mau. Yang penting ilmunya saya sudah sampaikan malam ini. Dan dalilnya kan dibawa pulang semua. Jangan nanti pulang. Yo, kenapa itu? Katanya, kita dapat ilmu tadi malam katanya. Ada dalilnya enggak? Ada. Siapa? Sama Ustadz. Kitabnya ada. Ada sama dia juga katanya. Nanti dicariin saya. Mana kitabnya Ustadz? Dipinjam orang. Nah, ini ilmu. Supaya apa? Hidup. Nah, itu akibat itu para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akhirnya apa? Karena sekian lama tidak pernah dipraktikkan, akhirnya sunnah yang benar datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dianggap apa? Bid'ah, gharib, asing, aneh, ajaran baru, ajaran sesat. Yang bahaya mematikan sunnah ini para jamaah. Bahaya. Nasallallahu salam wal afiyah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mampu menghidupkan sunnah, petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kira demikian.
Ya, kita lanjutkan insyaallah ba'da shalah. Tinggal 2 materi insyaallah taala. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.